bayangkan ceritanya Ansatsu Kyoshitsu, Assassination Classroom, digabung sama Shingeki no Kyojin. Ya, jadi mereka ketika kabur itu nggak sepenuhnya clueless, nggak tanpa petunjuk sama sekali, tanpa arahan. Oke, saya penasaran. Selamat kembali di Sound Speak. Jadi video kali ini kita akan bahas soal salah satu seri yang mendapat sequel, mendapat season 2 di winter 2021 besok gitu. Jadi untuk beberapa video ke depan aku sudah menyiapkan beberapa konten yang berkaitan tentang seri-seri anime yang bakal tayang di 2021 besok, di winter 2021. Dan salah satunya kita kick off dulu dari Promised Neverland atau Yakuza Kuno Neverland season 2. Apa-apa aja yang wajib kita nantikan, sebagus apa, sekeren apa, hal menarik-menarik apa aja sih yang harus kita tunggu dari penayangan season 2 nya nanti akan aku bahas di video kali ini. Sekali lagi aku sudah berusaha untuk minimum spoiler mungkin, jadi nggak usah main cincong, langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe, kasih tahu teman-teman kalian yang suka, yang penasaran, tertarik dengan Yakuza Kuno Neverland, Promised Neverland. Jangan lupa juga di follow Instagram Sound Speak. Mari langsung kita mulai seperti biasa, sebagai sama pecinta anime, sebagai sama otaku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat, cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Promised Neverland season 2, jadi untuk mungkin buat gambaran dasar aja lah ya, mungkin untuk gambaran season 2 ini bakal kayak apa sih ceritanya. Aku akan kasih pengandaian, bayangkan ceritanya Ansatsu Kyoshitsu, Assassination Classroom, digabung sama Shingeki no Kyojin. Ya kurang lebih vibe atau warna ceritanya bakal seperti itu. Konsep ceritanya ya mirip-mirip seperti itulah, gitulah ya. Bukan plagiat loh ya, bukan plagiat. Aku nggak pernah bilang plagiat. Dan jujur aku belum ngerti ini nanti bakal 12 atau 24, 25 episode. Itu belum ada informasi soalnya ya. Jadi aku akan gunakan asumsi 12 episode aja ya, karena otomatis kan kalau misal 24 atau 25 episode, chapternya yang dipakai diadaptasi dari manga itu kan otomatis juga lebih banyak, lebih panjang. Tapi kelihatannya cuma sampai 12 episode aja. Jadi aku akan pakai asumsi kalau di season 2 nanti cuma ada 12 episode, cuma satu core doang. Oke? Langsung kita mulai. Jadi ada 4 hal yang wajib kita nantikan. Yang pertama adalah sejarah dan fakta dunia Promised Neverland. Jadi kita tahu bersama di season 1 itu ya, semua kan digambarkan seakan-akan itu adalah kehidupan yang indah. Para anak-anak yang yatim gitu ya, nggak punya orang tua, yang nggak punya keluarga, mereka dititipkan gitu ya, dibesarkan, mereka taunya seperti itu, dibesarkan dengan semua fasilitas yang ada, dengan cinta kasih, dengan kedekatan antar teman-temannya, dan ada kasih sayang dari seorang mama, dari seorang perawat atau sister. Tapi ternyata itu semua hanyalah semu, itu semua akal-akalan skenario, bahwa sebenarnya panti asuhan itu adalah sebuah peternakan. Jadi itu ngeri gitu ya. Kalau kita bayangkan itu gimana ya, maksudnya manusia yang selama ini tuh kita itu tuan, kita majikan atas domba, atas sapi, atas babi, kerbau dan lain sebagainya. Gimana kalau kita yang jadi hewan ternaknya? Dan itulah yang memang terjadi di Promised Neverland, dan para anak-anak panti itu tadi, para anak-anak peternakan itu tadi yang dipimpin sama Emma sama Ray akhirnya berhasil melarikan diri. Nah nanti di season kedua itu kita akan bener-bener dibuka mata kita, dikasih wawasan tentang Promised Neverland ini, latar ceritanya yang real itu seperti apa. Kalau di Shingeki no Kyojin misalnya aku contoh ya, Attack on Titan, kita tahu soal Eldia, soal Marley, soal ada perang di masa lalu dan lain sebagainya. Nah kali ini pun juga akan sama, kita akan mengetahui gimana sih sebenarnya dunia ini, di dunia Promised Neverland, di luar peternakan yang nampaknya semuanya itu hutan, itu ada apa? Siapa yang menghuni? Siapa yang berkuasa? Semua nanti akan dijelaskan dan bakal cukup dark, bisa dibilang ironi, bisa dibilang ya. Nanti kalau kalian nonton, kalian bener-bener membayangkan kalau ada di posisi anak-anak ini tadi, ini bener-bener dark banget sebenarnya. Dan itu akan menjadi salah satu hal yang cukup dinantikan dan amat sangat keren. Kedua, para iblis. Jadi kita tahu juga kalau di season 1 kemarin, para anak-anak yang menjadi hewan ternak ini ya, mereka dirawat, disayang, dibesarkan yang nampaknya itu atas nama cinta gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya mereka itu adalah para hewan-hewan ternak yang merupakan bibit-bibit unggul, yang mana kalau bagus akan menjadi sebuah santapan lezat bagi para iblis. Kenapa bisa ada para iblis? Kemanakah manusia? Apakah ras manusia kalah gitu ya? Apakah memang ras manusia dijajah oleh para iblis? Mereka kalah dan gak ada lagi di muka bumi? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Nanti semua juga akan ketahuan dengan jelas para iblis ini gimana ceritanya, kok bisa memakan para manusia, kok bisa mereka punya peternakan, kenapa mereka bisa sangat berkuasa di muka bumi. Nanti juga akan diungkapkan dengan jelas. Dan
Mungkin aku akan bilang spoilernya tipis gitu kali ya, karena kalau misal aku nggak kasih pancingan dikit ini ngambang nanti penjelasannya. Jadi nanti iblis itu memang juga ada level-levelnya. Jadi maksudnya ada iblis yang liar gitu lah ya, yang nggak berakal, tapi ada juga iblis-iblis yang pinter, iblis-iblis yang punya akal, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa berbicara, dan bahkan ada yang punya kepercayaan, punya agama. Jadi nanti kalau kalian ngikutin ini seri memang bakal keren banget gitu ya. Banyak banget intrik-intrik konflik, terutama seputar para iblis-iblis ini yang secara desain itu aku suka karena agak berbeda dari kebanyakan iblis yang digambarkan di seri-seri anime atau manga lainnya. Kalau iblis-iblisnya di Yakuza Kuno Neverland ini kan tampilannya lebih kayak film Alien Predator, tahu nggak sih kalian? Ya kayak gitulah ya kan, tampilannya kayak gitu. Jadi itu lebih keren aja, lebih estetik gitu, punya identitas, punya ciri khas para iblisnya ini tadi. Jadi itu yang kedua tentang para iblis. Yang ketiga adalah cara bertahan hidup. Jelas ya, ini kan pertanyaan besar ya. Kan kalau nggak salah di season 1 itu sudah dijelaskan kalau mau kalian keluar tembok gitu ya, keluar tembok panti asuhan itu, peternakan, mereka tetap nggak akan selamat karena di luar sana isinya iblis semua. Mau ngapain juga keluar kan kayak gitu. Itu kan yang menjadi sebuah tanda-tanda besar. Mereka sudah menyiapkan rencana, mereka nekat menantang semua itu setelah mengetahui kalau di luar pun sebenarnya nggak aman, mereka tetap mau kabur. Dan mengetahui ancaman sama bahaya itu, gimana caranya mereka bisa selamat. Jadi para anak-anak yang umurnya masih Emma sama Ray itu kan masih 11 kalau nggak salah, 11-12. Terus anak-anak yang dibawa kabur itu kan yang umur 5 ke atas. Kalau yang di bawah 5, 4 ke bawah ya, umur 4 tahun ke bawah kayak si Phil itu dan yang lainnya, itu kan masih ditinggal di panti asuhan. Itu keren banget, para bocil-bocil umur 11 tahunan itu bisa parkour kesana kemari, mereka bisa menghindari bahaya dengan hutan yang serba misterius, dengan begitu banyak iblis-iblis luar sana. Kalian bakal lihat kemampuan mereka untuk bertahan hidup itu nanti bakal seperti apa. Itu keren banget ya, anak-anak umur 11 bisa kayak gitu. Aku dulu umur 11 itu mainan game Naruto di rental PS. Nanti waktu mereka kabur dalam masa pelarian ini ya bisa dibilang, nanti mereka akan bertemu dengan beberapa sosok-sosok baru yang nggak akan aku jelaskan, cuman ada nongol sedikit di posternya ya. Kalau kalian sudah tahu soal visual key-nya yang terbaru itu ada 2 iblis gitu ya, itu iblis. Dan aku nggak akan jelaskan lah mereka itu kawan atau lawan, baik atau jahat, tapi yang pasti akan ada banyak sosok-sosok baru yang membantu dan juga mengancam keberhasilan rencana pelarian mereka. Yang terakhir, petunjuk. Jadi nanti itu ini ya spoiler dikit juga lah ya. Jadi mereka ketika kabur itu nggak sepenuhnya clueless, nggak tanpa petunjuk sama sekali, tanpa arahan mereka keluar terus lari-lari ke sana kemari gitu. Nggak. Jadi sebenarnya mereka sudah punya pegangan, mereka punya bekal. Mereka itu dapat petunjuk dari spoiler. Maaf ya, ini spoiler dikit aja kok, tipis aja. Dari Sister Crone yang dikasihkan ke Norman dan Norman ngasihkan ke Emma sama Ray. Jadi nanti ada petunjuk, nanti berupa sebuah koordinat gitu ya, sebuah lokasi yang harus dituju, dan ada seorang sosok yang akan memandu mereka dari kejauhan. Nah itu semua nanti akan terungkap dengan jelas, dan itu mungkin salah satu hal menarik juga di Promised Neverland itu kan ininya ya, selain aksi-aksi mereka, gimana caranya mereka itu kabur dan mengelabuhi para penjaga-penjaga ketika di season 1 ya. Salah satunya itu kan juga main game ya, bukan main game ya, permainan strateginya, siasatnya, menjebak supaya nggak ketangkep, memecahkan teka-teki, memecahkan kode, itu nanti juga akan kita temukan, akan kita nikmati juga betapa kerennya proses detektif dari para bocil-bocil ini tadi untuk bisa memecahkan petunjuk yang dikasih, memecahkan teka-teki yang ada, sehingga mereka bisa menemukan lokasi atau koordinat yang sudah ditunjukkan. Jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi aku sudah berusaha untuk seminimum spoiler mungkin. Kalaupun ada, aku mohon maaf, itu tipis banget gitu ya, itu tipis banget, bukan esensial gitu. Karena kalau nggak aku kasih nanti susah untuk menjelaskannya, dan kalian nanti nangkepnya juga akan agak setengah-setengah gitu takutnya. Jadi harus ada spoilernya dikit, tapi semoga itu bisa memberikan gambaran buat kalian semua 4 hal yang harus kita nantikan dari penayangan season kedua Promised Neverland nanti. Silahkan di like videonya kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, silahkan di share ke teman-teman kalian, terutama para fans, para orang-orang yang suka tertarik dengan Promised Neverland. Kasih tahu mereka sudah nonton video ini. Jangan lupa berkomentar juga, aku ingin tahu gimana pendapat kalian, apa aja yang kalian nantikan
atau mungkin kalian punya saran-saran untuk pembahasan konten lainnya, silahkan taruh aja di kolom komentar. Oke, jangan lupa follow Instagramnya Soundspeak, dan juga jangan lupa subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterashaimai minasan.